Surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau ada iman, sudah pasti perbuatan kita itu dibimbing iman jadi amal soleh. Bukan sekedar amal. Kalau amal saja belum tentu soleh, jadi dunia. Ini gelas untuk minum. Diisi air, kemudian kita minum. Minumnya pakai iman. Maka minum itu amal, meminum menggunakan iman berubah amal menjadi soleh. Minumnya fungsi menghilangkan haus. Imannya menjadikan aktivitas minum punya nilai ibadah. Dituliskan 10 pahalanya. Jelas? Yuk kita detilkan ya. Kita detilkan. Pelan-pelan. Rubah kegiatan dengan menggunakan iman. Bapak Ibu kalau ingin mau cek, semua fungsi tubuh kita ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu umumnya disebutkan imannya dulu, baru fungsi tubuhnya. Jadi kita ini melihat saja sekarang, itu pakai iman Bu. Kalau ingin dapat pahala akhirat. Jadi urusan melihat saja ini ada pahalanya. Urusan bicara pun ini ada pahalanya. Kapan melihat berpahala? Kapan berbicara melahirkan pahala untuk bekal akhirat? Ketika melihat, berbicara, mendengar menggunakan iman. Saya tanya ibu sebentar. Bu, apa fungsinya mata? Tuh, salah kan? Mata bukan sekedar melihat. Kalau melihat saja, itu fungsi dunia, tidak beda dengan hewan. Kambing melihat. Kambing melihat tidak? Melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang di udara, anak ayam kelihatan. Ibu naik Garuda, anak sendiri tak tampak. Hah? Tapi mata kita dihisab, mata elang tidak. Karena itu, karena hisab adanya di akhirat, maka hukum akhirat kita pakai, melihatlah pakai iman. Dari mana rumus melihat pakai iman? Laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30, perempuan ayat 31-nya. Imannya disebutkan, baru fungsi matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul katakan Muhammad, viralkan. Bahasa sekarang viralkan tuh, viralkan. Ya, karena orang sekarang senang yang viral. Ya. Kalau Nabi sudah sampaikan, sudah kita like and subscribe saja. Tidak usah banyak komen, tinggal viralkan. Qul lil mu'minina, Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Awas loh. Bentuknya, awas hati-hati. Isim fa'il dalam bentuk maf'ul, kata benda, bukan kata kerja. Allah tidak mengatakan qul lil ladzina amanu. Allah tegaskan qul lil mu'minin. Ketika ada objek, ya, kita yang diminta ini, objek itu kita. Ya, yang diminta oleh Allah, menggunakan kata benda, isim, itu hukumnya lebih kuat dibandingkan kata kerja. Karena benda tidak berubah. Pekerjaan masih bisa berubah. Ya, contoh, ini gelas, sampai kiamat kurang 2 hari, tetap akan jadi gelas. Tidak akan pernah jadi ayam. Karena benda. Tapi semua terkait pekerjaan, ya, maaf, termasuk masuk kepada sifat, karena dia unsur pekerjaan pasti berubah. Sayang, itu sifat yang masuk pada kata kerja. Orang tua sayang pada anak, diberikanlah pelukan, diberikanlah senyuman, pekerjaannya itu. Ya, tapi sayang itu tidak selamanya akan sama. Coba ibu saya tanya, suami ibu dari awal nikah sampai sekarang sayangnya sama enggak? Ah, kencang tuh, tidak. Ke masjid itu berangkat, pekerjaan. Bisa ada orang semangat, bisa ada orang lambat, tergantung motivasi. Tapi kalau benda tidak berubah. Maksudnya apa? Ini sepanjang mata masih tetap jadi mata, bagi orang beriman fungsinya tidak akan berubah. Apa fungsinya? Yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing matanya hanya untuk melihat apa yang dibenarkan oleh imannya. Bila kata imannya ini tak baik, maka ghaddul basar. Kata imannya palingkan. Karena itu standar pria yang punya iman,
Imannya akan menuntun matanya dan membuat batasan. Ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat. Beda dengan yang belum punya iman, semua bisa dilihat. Lisan, dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja mbak. Dari mata turun ke lisan, ke mulut nih. Apa fungsi mulut? Mulut ketika disebutkan di Quran, imannya dulu disebut baru lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yashar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da. Nabi kuatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, imannya dulu. Falyakul khairan aw liyas. Ternyata mulut fungsinya untuk berkata yang baik-baik. Kalau punya iman. Jadi kalau kita bicara, bicaranya dituntun oleh iman, setiap bicara kita dituliskan pahala itu. Untuk bekal pulang. Jadi pahala itu bukan hanya dalam sholat. Pahala bukan hanya dalam zikir. Setiap kata-kata kita zikir. Setiap langkah kita itu zikir. Kalau diniatkan lillah untuk ibadah, itu ada pahalanya. Ya, coba nih, izin ya. Pak Wabub nih, wakil bupati lagi lihat YouTube. Ingin nonton kajian misalnya. Tiba-tiba ada iklan. Kan? Iklannya tak pantas untuk dilihat. Wah, karena matanya sudah pakai iman, maka dipalingkan mata. Lisannya bisa langsung istighfar, astagfirullah. Itu langsung dituliskan pahala. Tapi tak boleh ada yang tertinggal. Matanya tak berpaling, lisannya istighfar. Astagfirullah. Tak bagus ini. Nah, ini pahala satu, dosa satu, hilanglah. Ya. Nah, Pak Ijek nanti ya, jabatan tuh. Kalau semua pakai iman, nanti terlatih. Salat itu disebut iman dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena salat itu satu-satunya amal yang bisa melatih menguatkan iman. Jadi sudah pasti itu, kalau orang tak pernah salat, itu dekat dengan maksiat itu. Mudah terkena maksiat. Ya. Ada orang liberal datang pada saya, Ustadz, fungsi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, saya tak perlu sholat lagi. Betul tidak? Tidak. Saya bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Nah, setelah itu saya tinggalkan. Jadi kalau Anda masih tidak sholat, berarti Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Semua tubuh kita dilatih. Oleh karena itu kenapa sholat datang perintahnya dari sejak dini. Usia 7 tahun ajari sholat. 10 tahun berikan pendidikan membuat dia mengerti. Kenapa? Merubah diri kita menjadi lebih baik. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat disebut iman. Jadi kalau orang dengan beriman saja jadi orang baik, apalagi dia sholat, pasti baik kuadrat itu. Tangannya kan tangan tahiyat. Masa mau dipakai maksiat? Tiap hari mengangkat begini dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu tangan yang baik ini yang dipakai tahiyat mau dipakai korupsi. Di mana rasa malu itu di hadapan Allah? Karena itu para pejabat nih kalau masih sholat ini insya Allah terjaga. Datang orang pengusaha tawarkan, Pak Ijek nih ada proyek besar. Fee-nya 100 miliar Pak. Tapi menyimpang. Lalu Pak Ijek jawab, maaf ya, jari saya jari tahiyat, tak akan pernah dipakai maksiat. Sebentar jangan tepuk tangan dulu, belum selesai ceritanya. Nah, setan itu kan tak pernah putus asa. Naik pangkat dia. Nanti lain waktu kalau saya ke Medan, kita belajar fikih setan tuh. Belum pernah belajar kan? Ya, malaikat belajar, setan tidak belajar. Kalau kita tahu semua jalan mulus tak pernah tahu di mana lubangnya, besar kemungkinan terjerumus. Ada 9 jenis setan yang berbahaya nanti. Ya, setannya balik lagi. Naik pangkat lah, tawarkan Pak Ijek naik ini jadi 1 triliun katanya. Kira-kira gimana tuh? Kan sudah saya bilang dari tadi, tunggu ya, saya istikharah dulu. Tak ada istikharah dalam maksiat itu. Nah itulah kalau kita sudah ada iman, semua terjaga.
Jadi caranya gampang, di Islam tuh ringan, tak perlu tinggi-tinggi. Bicara kalau pakai iman, ada bekal pulang. Melihat kalau pakai iman, ada bekal pulang. Karena itu semua kegiatan kita dipandu menggunakan doa supaya iman itu berfungsi. Bapak Ibu boleh cek, di mana ada keyakinan, dimanapun di dunia ini, yang semua kegiatannya ada doanya. Cuma di Islam. Dan setiap doanya tidak sama. Di mana ada manusia bisa bikin doa, doanya tak sama dalam semua kegiatan harian hidupnya. Tidak mungkin kalau ini bukan petunjuk dari Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama budaya, bukan rekayasa. Hudan. Petunjuk Allah. Maaf, tidur ada doanya? Bangun ada doanya? Bangun dan tidur sama tidak doanya? Ke masjid masuk ada doanya? Keluar? Tuh, masuk dan keluar sama tidak doanya? Urusan kaki pun diatur. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, ke toilet sebaliknya. Masuk toilet kaki, keluar masjid kaki. Hah? Doanya tak sama. Bagaimana kalau tak hafal doanya Ustadz? Nabi langsung bimbing supaya tetap pakai iman dan jadi ibadah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, abtar au aqta, maka terputuslah pahala akhiratnya, terputuslah bekal akhiratnya, hanya jadi dunia saja. Saya beri contoh nih ya. Ini contoh nih saya perjelas supaya memudahkan apa yang disampaikan. Ini gelas kosong. Saya isi minum begini, isi air. Hadis Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, ambil. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, petunjuk Nabi, dapat pahala, malaikat tulis 10 kebaikan. Samillah, atau di Al-Bukhari, atau qala bismillahirrahmanirrahim, kul bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca, contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kita ambil, baca bismillah, maka perbuatan minum ini bukan hanya menghilangkan haus. Kalau itu duniawi. Kalau kita niatkan dengan iman kita lillah, karena Allah perintahkan, saya minum. Kalau tak Allah perintahkan, tak akan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena iman saya minum, maka kalimat bismillahirrahmanirrahim mengantarkan kita memiliki bekal akhirat. Tuliskan 10 pahala. Karena itu kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak akan pernah digunakan pada yang tak baik. Ada orang minum whisky pakai bismillah. Kalau dia coba-coba bikin konten itu dilaknat semesta alam itu. Orang akan melaknat dia karena kalimatnya tak pantas disandingkan.